Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Bersama saya Kak Sidik dan saya Kak Diah. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa sebentar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran materi gaya, mari kita mengamati lingkungan kita sebentar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti pernah mendengar atau bahkan mengucapkan kata gaya. Misalnya, setiap bintang film memiliki gaya rambut dan pakaian yang berbeda-beda. Nah, arti gaya dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan gaya dalam pelajaran ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari. Nah, sebenarnya apa itu gaya? Mari simak pembelajaran berikut ini. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Kak Dia bahwasanya gaya yang kita kenal dengan kehidupan kita sehari-hari itu berbeda dengan gaya yang akan kita pelajari. Nah, dalam pelajaran IPA, gaya itu apa sih? Nah, gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi atau bentuk benda. Nah, dalam gambar itu kelihatan orang yang mendorong gerobak dan yang satunya menarik gerobak. Nah, itu adalah salah satu contoh gaya di IPA. Kenapa itu bisa dikatakan sebuah gaya? Karena ketika didorong, benda itu bisa berpindah, artinya bisa menyebabkan perubahan posisi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana kekuatan gaya. Nah, teman-teman semua, gaya yang kita pelajari hari ini atau yang telah disebutkan Kak Sidik tadi adalah perubahan posisi. Nah, gaya sendiri ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Makin besar gaya yang dilakukan, maka makin besar pula tenaga yang diperlukan. Besar gaya dapat diukur dengan alat yang disebut dinamometer. Nah, satuan gaya dinyatakan dalam Newton. Gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Betul sekali, Kak. Jadi kalau misalkan kita melihat di sekitar kita, misalkan ada yang mobil yang mogok. Nah, tentunya ketika didorong satu orang, mobil tersebut bisa jalan nggak ya kira-kira kalau mogok? Oh, belum bisa. Belum bisa. Tentunya harus ada orang yang membantunya. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang, gaya yang diberikan akan semakin besar. Jadi kalau misalkan mobil yang mogok itu didorong oleh 5 atau 10 orang karena gaya yang diberikan semakin besar, maka mobil tersebut bisa berpindah semakin jauh. Oke, seperti itu. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam gaya. Nah, anak-anak semua, tadi di awal sudah disebutkan bahwa ada yang namanya tarikan atau dorongan dari mendorong gerobak. Nah, itu merupakan salah satu dari jenis gaya otot. Nah, apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan akibat kontraksi otot tubuh kita, sehingga benda itu dapat berpindah tempat. Nah, jadi tadi macam-macam gaya otot itu contohnya apa saja sih? Contohnya tadi mendorong mobil, menarik gerobak. Kalau kita misalkan di rumah kita bisa membuka pintu, menutup pintu, itu termasuk gaya otot. Kenapa? Karena itu gaya otot. Karena kita bisa mendorong meja berpindah tempat itu karena dorongan kita. Nah, kenapa itu? Dorongan kita itu disebut sebagai gaya otot. Nah, karena kita mengeluarkan tenaga dari tubuh kita. Atau dari kontraksi otot gitu. Nah, yang selanjutnya ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu apa sih? Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan antara dua permukaan benda. Nah, contohnya di kehidupan sehari-hari, ketika kita menendang bola, lama-kelamaan bola tersebut akan
berhenti. Kenapa berhenti? Karena adanya gesekan dari dua buah benda, yaitu permukaan bola dan permukaan lantai. Nah, ada juga contohnya Kak Sidik, itu ketika kita main sepeda, kita mengayuhnya cepat, ketika direm, nah itu pasti kita akan berhenti. Kenapa? Karena ada pengaruh dari gaya gesek, yaitu gesekan antara roda dan juga permukaan jalan. Selain itu, yang bisa menghentikan itu adalah salah satu itu kampas rem, Kak. Jadi ketika beda di rem itu apa? Ada tekanan dari rem, kampas remnya itu, remnya menekan akhirnya berhenti. Nah, salah satu penyebab gaya gesek ini bisa mempengaruhi kekuatannya, kecepatannya itu bisa juga itu, Kak, dengan permukaan. Nah, semakin licin permukaan, maka gaya gesek yang ditimbulkan akan semakin kecil. Nah, semakin permukaan itu tidak rata, maka gaya gesek yang ditimbulkan akan semakin besar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gaya magnet. Nah, untuk gaya yang selanjutnya yaitu gaya magnetik. Kalian pasti pernah bermain yang namanya magnet. Nah, penasaran tidak kenapa magnet itu bisa menarik benda-benda logam? Pada magnet itu terdapat dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, perlu diketahui kalau dua magnet itu ditempelkan, apabila kutubnya itu sama, yaitu antara selatan dan selatan, maka magnet tersebut akan tolak menolak. Dan sedangkan apabila kutub utara dan kutub selatan itu didekatkan, maka akan tarik menarik. Nah, sebenarnya apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh peristiwa tarik-menarik antara magnet dan bahan-bahan magnetik. Nah, bahan-bahan magnetik itu apa saja Kak Sidik? Bahan-bahan magnetik itu ada besi, terus kemudian logam besi dan sama. Terus kemudian kalau di sekitar kita biasanya kita kalau zaman Kak Sidik dulu bermain magnet itu kita ambil dari itu, Kak. Dari bekas salon, bekas apa itu? Salon itu apa ya, Kak? Kalau bahasanya mic. Apa ya? Iya. Ya, bekas mic itu kita ambil yang belakang bulat itu, kemudian kita masukkan ke pasir. Nah, nanti pasti ada yang menempel. Nanti pasir yang hitam-hitam itu adalah serbuk-serbuk, itu adalah bahan-bahan magnetik. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang gaya gravitasi. Nah, apa sih gaya gravitasi? Nah, gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contohnya apa sih di sekitar kita? Nah, itu contohnya adalah kelapa. Kelapa kalau jatuh mesti ke bawah. Nah, tidak mungkin jatuh ke atas. Kenapa kok tidak bisa jatuh ke atas? Nah, itu karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, berapa sih kekuatan gaya gravitasi bumi itu, Kak? 10, berapa itu Kak ya? 9,8 terus dibulatkan menjadi 10 meter per second. Nih Kak Sidek ada pertanyaan nih. Kenapa kalau bumi itu ketika kita di luar angkasa tidak bisa apa itu namanya? Kita melayang-layang. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kok seperti itu? Nah, karena kalau kita di luar angkasa, gaya gravitasinya itu tidak sebesar gaya gravitasi bumi. Contoh saja kalau di bulan itu gaya gravitasinya tidak sebesar di bumi. Makanya kalau kita di bulan itu kita bisa melayang. Nah, kita kalau bisa meloncat itu kita tidak bisa turun loh, Kak, kalau di luar di bumi itu, karena gaya gravitasinya tidak sebesar di bumi. Terus ada lagi Kak nih contohnya ketika kita naik para layang. Nah, itu kita kan terbang dari atas bukit. Tapi nanti lama-lama kita bisa turun. Apakah itu juga disebabkan oleh gaya gravitasi? Nah, tentu saja itu disebabkan oleh gaya gravitasi. Kenapa kok ketika para layang itu kita tidak segera turun? Nah, itu sebenarnya kalau kita tidak memakai itu yang lebar itu, Kak. Ya, payungnya itu yang menyebabkan kita terhalang untuk segera turun, karena itu ada aerodinamika dari angin. Jadi ketika kita
melayang, terbang, itu masih kita melayang-layang dulu. Kemudian pada akhirnya nanti setelah kekuatan angin ini habis, kita nanti akan turun ke bumi. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang gaya pegas. Nah, teman-teman, untuk gaya yang selanjutnya namanya adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang timbulkan dari sifat elastisitas suatu benda. Kalau waktu kalian kecil, pasti kalian pernah bermain yang namanya ketapel. Nah, itu ketapel terbuat dari plastik atau karet yang dulu biasanya dibuat di ban atau roda sepeda. Itu dibuat ada cagaknya atau tiangnya itu, terus ditalikan, ditarik. Nah, itu dari elastisitas dari karet. Nah, itu dia contoh dari gaya pegas. Nah, kira-kira apa lagi ya Kak Sidik contoh dari gaya pegas? Contoh dari gaya pegas itu salah satunya kalau kita bermain di Ponorogo. Itu kemarin di pasar malam itu ada yang namanya trampolin. Itu yang kita loncat-loncat. Trampolin kita loncat-loncat itu adalah juga memanfaatkan gaya pegas. Kenapa? Kalau semakin kita beri tekanan, dia akan semakin cepat untuk kembali ke posisinya. Maka dengan itu anak-anak bisa naik ke atas, loncat, turun lagi, loncat. Itu akibat dari elastisitas dari benda tersebut. Terus apalagi nih Kak contohnya gaya pegas nih Kak di sekitar kita? Ada lagi kalau kita memanah. Nah, memanah itu memanfaatkan dari busur panahnya itu memanfaatkan dari gaya pegas. Semakin kita tarik anak panahnya, maka meluncur anak panahnya itu semakin jauh. Hal itu ditimbulkan dari elastisitas dari karet yang dihubungkan dari busurnya itu ya Kak. Terus kemudian di sekitar kita banyak juga nih gaya pegas. Anak-anak tentunya di rumah punya sepeda motor. Nah, coba amati sekok belakang. Nah, itu ada pir yang melungker-melungker itu Kak. Apa bahasanya melungker itu apa ya Kak? Muntir ya? Pegasnya itu ya pir itu yang ya. pirnya itu. Itu kan kalau tidak ada pir itu maka nanti kita ketika naik motor rasanya pasti tidak enak. Karena tidak bisa kembali ke posisi semula. Nah, dengan adanya pegas tersebut, kita itu mengenakan atau menyamankan kita ketika naik motor. Nah, kayak anak-anak, hari ini kita belajar tentang gaya dan macam-macam gaya cukup. Nah, anak-anak bisa like dan subscribe channel Gugus 2 ya Kak ya. Iya. Jadi nanti dapatkan update terbaru dari kita. Nanti, kemudian untuk menguji pemahaman anak-anak bisa mengunduh LKPD yang Kakak sematkan di link di bawah ini. Sebelumnya jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kalau kita punya video-video terbaru kalian akan menerima notifikasi sehingga kalian tidak akan ketinggalan yang namanya materi-materi terbaru dari Gugus 2. Gugus 2 Suko yang berada di Juruk nih Kak. Nah, kemudian anak-anak juga harus semangat belajar supaya nanti nilainya juga bagus. Oke, sekian materi yang kita sampaikan untuk saat ini. Untuk selanjutnya tunggu video berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.